Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Segala puji kepada Allah karena atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dalam menuntut ilmu dengan pembelajaran jarak jauh ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang menjadi contoh terbaik bagi kita semua, para pengikutnya. Semoga kita bisa mencontohkan segala kebaikan yang beliau lakukan, yang mana akan menjadi kebaikan juga ke dalam diri kita kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin di pertemuan sebelumnya kakak sudah memaparkan, menjelaskan seputar hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Yang pertama yaitu beliau mengajarkan agama. Pengajaran agamanya baik beliau dengan cara membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau juga mendakwahkan agama Islam kepada kaum Madinah maupun kepada Muhajirin dan Ansor, ya, serta suku-suku di Madinah juga. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan membahas seputar bagaimana pembinaan Rasulullah dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Teman-teman bisa dibuka buku Sejarah Kebudayaan Islamnya di halaman kita ke bawah dulu. Baik, di sini. Ya, sebelumnya kita telah membahas seputar pembinaan Rasulullah dalam bidang keagamaan, yaitu dalam bidang agama dengan cara membangun masjid, kemudian dengan mengajarkan agama, kemudian dengan mengembangkan pendidikan dan dakwah yang mana semuanya dilalui dari masjid, diawali dari masjid. Kemudian untuk sekarang kita akan membahas pembinaan Rasulullah SAW kepada masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Rasulullah bukan hanya memperhatikan dalam bidang agama saja, namun Rasulullah juga memperhatikan kepada masyarakat Madinah pembinaannya dalam bidang sosial. Sehingga tujuan Rasulullah agar masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang damai, kemudian menjadi masyarakat yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Ya, karena tentu pembinaan sosial amat sangat penting bagi umat muslim agar kedepannya lebih baik, seperti itu. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama yaitu melakukan pernikahan antara kaum muslimin, muhajirin, dan kaum muslimin ansor. Ya, perlu diketahui, ya, sebelumnya kakak sudah menjelaskan bahwasanya kaum muhajirin ialah orang yang berhijrah dari Makkah, yang mana mereka bertempat tinggal di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sedangkan orang Ansor atau penolong, ya, adalah orang Madinah yang tinggal di sana, yang menolong kaum muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah. Tentu pembinaan Rasulullah dalam bidang sosial yang pertama yaitu dengan cara menikahkan, ya. Agar kenapa? Agar persatuan umat muslim antara muhajirin, antara orang Makkah dan orang Madinah, ya, lebih kuat, ya, lebih kokoh dan lebih kuat, seperti itu. Dan yang kedua yaitu berdakwah, ya, yang mana dakwahnya dihadiri oleh kaum muhajirin maupun kaum ansor dalam satu tempat, ya. Jadi bercampur, tidak berpisah-pisah. Tidak ada kelompok A yaitu kelompok muhajirin, mereka yang dari Mekah, kelompok B mereka adalah kaum ansor yang orang Madinah. Tidak, tapi Rasulullah mempersatukan mereka semua dalam sebuah dakwah yang mana mereka hadir, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Rasulullah membina umat muslim di Madinah tidak membeda-bedakan kasta antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang muda maupun yang tua, mana yang jelek maupun yang cakep. Tapi Rasulullah SAW menyamakan semuanya di hadapan Rasulullah SAW. Karena tentu kita sebagai muslim tahu ya bahwasanya yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah
ketakwaan kita, bagaimana ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang keempat yaitu melibatkan kaum muslimin muhajirin dan kaum muslimin ansor dalam membangun masjid. Ya, tentu ketika mereka merasakan susah bersama-sama akan menimbulkan sifat lebih peduli antara satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya saling bersatu agar lebih kuat dan lebih kokoh. Ya, seperti itu. Adapun upaya Rasulullah juga dalam membina masyarakat Madinah, yang pertama yaitu teman-teman bisa dibuka di halaman 26, yaitu menciptakan kerukunan antara suku Madinah yang mana sebelum Rasulullah SAW seringkali suku Madinah yaitu suku Aus ya dan suku Khazraj, mereka ini selalu bertengkar. Mengapa bertengkar? Ya, perselisihan mereka, pertengkaran mereka itu sebenarnya seringkali dipicu ya karena adanya pihak ketiga. Ada orang yang mengadu domba, yaitu dari kaum Yahudi. Mereka senang apabila suku Aus dan suku Khazraj ini selalu berselisih, saling bertentangan, bahkan tidak jarang mereka terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dan ini dipicu karena orang ketiga, yaitu orang-orang Yahudi. Tentu ketika Rasulullah SAW datang, ya, alhamdulillah dengan akhlak beliau yang begitu mulia, dengan tutur kata beliau yang begitu lembut, ya, sehingga suku Aus dan suku Khazraj mulai berdamai secara pelan-pelan. Maksudnya tidak terjadi perselisihan kembali, tidak terjadi pertentangan kembali, apalagi sampai adanya pertumpahan darah. Alhamdulillah dengan segala curahan yang beliau lakukan, yang Rasulullah lakukan, sehingga berdampak hal yang sangat baik, positif antara suku Aus dan suku Khazraj, sehingga mereka banyak yang memeluk agama Islam dan semuanya terikat dalam tali keimanan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena sesungguhnya di dalam pandangan Islam yang tadi Kak sampaikan, tidak ada manusia yang derajatnya lebih tinggi dalam bidang kesukuan. Ya, namun yang dipandang oleh Islam, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana derajat keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara memeluk agama Islam dan mengikuti segala perintah yang telah diperintahkannya, seperti itu. Ya, karena agama Islam tidak membeda-bedakan. Ya, dan agama Islam sangat menentang ya antara membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Namun Islam sangat mencintai yang namanya perdamaian. Oleh karenanya salah satu pembinaan yang Rasulullah lakukan bidang sosial seperti ini. Yang kedua yaitu persatuan sahabat muhajirin, mempersatukan sahabat muhajirin dan sahabat ansor, yang mana muhajirin, mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, disatukan oleh kaum ansor, yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah, sehingga terjadinya tali persaudaraan, tali keimanan yang kuat di antara mereka dan tidak membedakan kubu yang satu dengan kubu yang lainnya. Adapun yang ketiga yaitu dengan membuat piagam perjanjian atau disebut dengan piagam Madinah karena dibuat di Madinah, yang mana tujuan Rasulullah yaitu dengan adanya piagam Madinah ini untuk mempersatukan golongan Yahudi, yaitu baik mereka yang dari suku atau Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khuraizah dan Bani Auf. Ya, Rasulullah mempersatukan mereka dan Rasulullah juga memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi manusia ya dengan adanya piagam Madinah. Adapun isinya yaitu kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Ya, ini dapat kita pahami dalam surat Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Rasulullah tidak memaksa orang Yahudi agar masuk Islam, namun Rasulullah membebaskan mereka. Namun yang terpenting mereka saling memperhatikan batasan-batasan yang mereka harus lakukan di wilayah muslim. Kemudian yang keempat yaitu semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi dan Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin
harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. Ya, seperti itu. Dan yang keenam, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan maupun jika terjadi adanya kezaliman. Dan yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan secara bersama-sama dari serangan pihak luar. Dan yang kedelapan yaitu semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi semua dijamin keselamatannya oleh Rasulullah dan oleh pasukan kaum muslimin, ya, selama mereka tidak berbuat jahat di Madinah Al-Munawwarah. Seperti itu. Itu pembinaan Rasulullah dalam bidang sosial. Dan sekarang pembinaan Rasulullah dalam bidang ekonomi. Ya. Perlu diketahui bahwasanya bangsa Arab sangat dikenal dengan semangatnya dalam bekerja, terutama berdagang. Ya. Dan mata pencaharian utama mereka atau orang-orang Arab yaitu salah satunya peternakan. Mereka menernak kambing, menernak unta, maupun menernak kuda dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bertani maupun berkebun. Ya, seperti halnya mereka bertani atau menanam kurma, menanam gandum, anggur, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang transportasi yaitu dengan cara disewakan, sewa menyewa. Adapun pembinaan Rasulullah dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Yang mana intinya yaitu Rasulullah SAW ya untuk mensejahterakan semua masyarakat Madinah, ya, baik dari muhajirin, baik dalam Ansar maupun kaum Yahudi dengan suku-sukunya. Ya, adapun Rasulullah yaitu dengan cara mewajibkan agar orang kaya mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan maupun bantuan. Tentu dengan adanya kewajiban untuk membayar zakat, tentu ini sangat menolong bagi mereka orang-orang yang terdampak atau mereka yang memiliki keadaan yang sangat keadaan yang miskin, ya, seperti itu. Jadi mereka dapat terbantu dengan adanya zakat yang Rasulullah wajibkan kepada orang-orang kaya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dikembangkan oleh Rasulullah yaitu melalui atau melakukan perdagangan dengan cara perdagangan. Adapun prinsip Rasulullah ya dalam perekonomian yang dikembangkan Rasulullah SAW, ya, beliau memberikan catatan yaitu Rasulullah melarang orang yang melakukan akad jual beli dengan sumpah. Saya bersumpah gini, itu dilarang oleh Rasulullah. Dan kita sebagai muslim tidak sepatutnya untuk mencontoh dengan sumpah apabila jual beli, dilarang. Kemudian yang kedua yaitu memberi kemudahan dan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Tentu seringkali ada beberapa orang maupun tetangga, ya, saudara kita yang butuh yang namanya pinjaman. Selama kita memiliki, sebaiknya marilah kita murah. Murah, maksud dari murah di sini yaitu kita murah hati untuk dapat memberikan pinjaman. Apabila tidak ada, katakan dengan jujur. Apabila ada namun tidak bisa untuk dipinjamkan, katakan dengan jujur pula. Ya, karena itu lebih baik. Karena jujur itu merupakan langkah terbaik, ya, langkah terbaik seperti itu. Walaupun terkadang jujur itu pahit, namun akan berbuah manis untuk kedepannya. Kemudian yang C yaitu melarang melakukan monopoli atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Contoh, ya, seperti saat ini kita dalam keadaan COVID-19, ya, ada beberapa kelompok atau ada beberapa orang yang menimbun barang-barang penting, ya, yang seharusnya digunakan di saat COVID ini, seperti halnya masker. Mereka timbun agar harga maskernya semakin tinggi, semakin mahal, atau mungkin hand sanitizer yang mereka timbun, mereka simpan sehingga harga dari hand sanitizer ini mereka jual dengan harga yang tinggi atau mahal. Tentu hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di saat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga dapat beraktivitas kita kembali seperti sedia kala. Kemudian yang bagian D yaitu menghindari unsur-unsur riba. Riba yaitu tabungan atau bunga, ya, bunga yang mana contoh kita menabung sebesar 10.000. Kemudian setelah sebulan atau 3 bulan atau setahun kita mendapatkan bunga atau tambahan yang tadinya 10.000 tahu-tahu menjadi 15.000 atau 20.000. Nah,
sisanya dari 10.000 itu 5.000 atau 10.000 yang sisa, nah itu merupakan sebuah bunga ya, karena itu tambahan seperti itu. Dan bagian yang E yaitu dilakukan dengan jujur dan benar ya. Kemudian bagian yang F yaitu bersifat kasih sayang, pemurah dalam jual beli. Kemudian yang G yaitu menjauhi sifat goror, artinya menjual sesuatu yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ya, maksudnya tidak jelas bentuknya. Contoh, kakak sebagai penjual, kemudian kalian sebagai pembeli, kalian bilang, "Hei Kak Salman, ini beli burung tuh, saya menjual burung harga 50.000, namun burungnya masih terbang di atas. Ya, masih belum jelas. Gimana cara nangkepnya, itu punya siapa, masih belum jelas. Ya, maka jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah atau disebut dengan gharor. Bareng-bareng gharor. Ya, gharor. Ya. Kakak rasa cukup sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam bertutur kata atau mengucapkan, sehingga kurang dipahami oleh teman-teman. Dan apabila ada yang melenceng, mohon dibantu oleh orang tua agar diluruskan seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, kata-kata yang salah itu datangnya dari kakak. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.